Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iqmal Akbar dengan NIM 305181024 TRPL 6D dengan mata kuliah praktik mobile lanjut. Nah, di sini saya memiliki tugas untuk membuat aplikasi mobile sistem informasi akademik mahasiswa berbasis Flutter, Firebase, fitur PDF dan notifikasi email. Nah, di sini mahasiswa mampu mengembangkan aplikasi mobile dengan Flutter, dapat mengolah data akademik menggunakan Firebase, membuat laporan PDF, KHS, dan KRS, kemudian mengirim notifikasi email otomatis. Baiklah, langsung saja. Di sini adalah halaman project kita dengan dengan namanya Siakat App. Kita memiliki beberapa dependensi yaitu Firebase Core untuk inti Firebase, Firebase Out untuk login dan register, Cloud Firestore untuk database Firebase, PDF untuk membuat halaman PDF, printing untuk tampil dan print PDF, halaman untuk print PDF itu. Kemudian ada mailer untuk kirim email via SMTP, kemudian untuk UI dan animasi ada footer SVG untuk tampilan file SVG, Lottie untuk animasi JSON, kemudian Animate Do untuk animasi masuk atau keluar widget, kemudian ada Shimmer untuk efek loading skeleton, Google Font untuk font keren Google, FI chart untuk grafik chart untuk dashboard, kemudian untuk utilities ada provider untuk statement lebih sederhana, share preference untuk simpan data kecil di HP, misalnya tema, INTL untuk format tanggal dan angka, UID untuk generate ID unik otomatis, kemudian ada provider untuk akses folder di HP untuk simpan PDF. Baiklah, project kita memiliki aset dengan format SVG seperti ini. Nah, kayak gini. Kemudian di project kita memiliki beberapa file. Firebase option ini udah default ya, terbuat otomatis. Kemudian Mender ini bawaan pasti. Sini kita buat entry point aplikasi. Titik awal saat app dibuka. Versi final ini memastikan semua inisialisasi benar dan provider sudah terhubung ke seluruh app. Tidak ada perubahan besar. Nah, kemudian di core ini ada beberapa folder konstan. Ada app konstan. Di sini berisi settingan-settingan semua teks, angka, dan nilai tetap yang dipakai berulang-ulang di seluruh aplikasi. Daripada nulis grade berulang kali di banyak file, cukup pakai app constant call grades lebih aman. Nah, ini untuk user, semacam bisa dilihat. Kemudian ada settingan email juga, app email kita di bagian sini. Terus untuk bagian email juga kita ada setting di situ. Kemudian kita ada setting sandi aplikasi di sini. Nah, pokoknya nanti ada dapat kata sandinya kita taruh sini. Jadi aplikasi kita bisa mengirim email ke email kita. Aplikasi bisa mengirim email ke email kita terkait aplikasi akademik gitu pokoknya. Tab ini udah jelas, dia mengatur semua warna, font, ukuran, dan gaya visual aplikasi seperti buku panduan desain app kita. Kalau mau ganti warna atau font, cukup edit file ini aja. Nah, kemudian ada utils, ada file validator, fungsinya untuk memeriksa input dari user, misalnya apakah email ini sudah valid, apakah password cukup panjang, dipakai di form login dan register. Kemudian di folder models, jelas academic summary model.dar ini adalah model kalkulasi, bukan disimpan di Firestore, tapi dihitung di aplikasi dari data. Grade model berisi ringkasan akademik yang ditampilkan di dashboard IPK, SKS, jumlah mata kuliah lulus, dan breakdown nilai per huruf. Ini seperti rapor ringkas. Course model ini adalah cetakan data mata kuliah yang tersedia di kampus. Data ini diisi oleh admin atau dosen di Firestore, lalu mahasiswa bisa ambil di fitur KRS, disimpan di Firestore Collection Course. Nah, kemudian ada grade model di sini adalah cetakan data nilai mahasiswa untuk satu nilai mata kuliah. Ini adalah data yang ditampilkan di halaman KS dan diekspor ke PDF disimpan di Firestore Collection Grade satu dokumen satu nilai satu mata kuliah. Kemudian ada KRS model. Di sini sudah jelas cetakan data KRS atau kartu rencana studi. KRS itu sama dengan daftar mata kuliah yang akan diambil mahasiswa di semester dan sedang berjalan. Berbeda dengan grade model yang menyimpan nilai setelah kuliah selesai, KRS menyimpan rencana sebelum kuliah, disimpan di Firestore Collection KRS. Kemudian ada user model. Ini adalah cetakan data profil mahasiswa. Setiap mahasiswa yang daftar atau login akan disimpan dalam bentuk objek user model ini. Data aslinya ada di Firestore Collection User.
Kemudian ada provider, ada connect provider di sini. Sama seperti core 4 sebelumnya, tapi diperbaiki di bagian dispose agar tidak error kalau over dispose. Masalah umum dispose di change out. Kemudian ada file out provider, ini itu jembatan antara out service dan UI screen. Provider menyimpan state kondisi saat ini, siapa yang login, apakah sedang login, ataukah ada error. Setiap kali state kita berubah, widget yang akan mendengarkan akan otomatis rebuild tampilan update sendiri. Kemudian screen, jelas dari namanya ini adalah tampilan halaman dari aplikasi kita. Ini untuk halaman login, dia menampilkan email password, menampilkan history SFG form dan animasi masuk yang stagger muncul satu persatu dari nilai atas. Setelah login sukses, dashboard screen. Kemudian ada register screen, ini untuk ini jelas untuk buat akun, halaman pendaftaran akun baru, form lengkap dengan nama, email, NIM, password, drop-down parodi, dan angkatan. Kemudian ada dua step, data diri, kita input dulu nama, NIM, prodi, angkatan, kemudian step 2, akun, email, password, konfirmasi password. Kemudian dashboard, jelas ini adalah halaman dashboard kita, halaman home pertama kali setelah login. Kemudian ada hal layar utama setelah login, berisi button navigation bar dengan 4 tab, dashboard, nilai, KRS, dan profil. Seperti rumah yang punya 4 ruangan berbeda, setiap tab adalah halaman tersendiri yang di-change, tidak ribet saat ulang pindah tab. Ini bagian button navbarnya aja. Ini ada home tab, content tab pertama berada di dashboard, menampilkan sapaan user, kartu IPK besar, distribusi nilai dengan chart, ringkasan semester aktif, dan shortcut ke fitur lain. Semua data diambil dari academic provider secara real time, otomatis update saat ada nilai baru. Kemudian grade screen, ini halaman nilai kita. Halaman daftar nilai mahasiswa menampilkan semua nilai dengan kartu animasi. Bisa difilter per semester menggunakan chip di bagian atas. Bawah layar ada ringkasan IPK dan SKS untuk semester yang sedang dipilih. Data real time dari Firestore lewat academic provider. KHS dan jelas kartu hasil studi menampilkan semua nilai di transkrip resmi dikelompokkan per semester. Ada tombol generate PDF yang membuat dokumen PDF dan langsung bisa diprint atau disimpan. Ini adalah fitur Anda yang bisa membedakan app ini dari sistem akademik biasa. Kemudian ada KRS, jelas ini adalah halaman KRS. Nanti kita bisa input KRS kita mau ambil mata kuliah apa gitu. Mahasiswa bisa lihat mata kuliah yang sudah diambil dan menambahkan mata kuliah baru. Nah, ada dua tab, KRS dan tambah MK, ada batas maksimum 24 SKS per semester. Validasi sudah ada di academic provider. Kemudian halaman profil, dan jelas ini halaman menampilkan profil kita. Yang profil mahasiswa menampilkan semua data diri, nama, NIM, email, prodi, angkatan, ringkasan akademik, IPK, total SKS, mata kuliah lulus, predikat, dan tombol logout. Juga ada menu tentang aplikasi dan bantuan FAQ. Desainnya seperti kode identitas digital dengan avatar inisial dan background keren. Akan menampilkan dialog konfirmasi lalu kembali ke halaman login. Splash nih jelas halaman splash screen, halaman pertama kali yang kita lihat. Bukan halaman ya, lebih kayak loading splash screen yang pertama kali kita lihat. Halaman pertama saat dibuka tampil sebentar sambil cek apakah user sudah login atau belum. Kalau sudah login langsung ke dashboard, kalau belum langsung ke halaman login. Menampilkan animasi keren, ini service. Ini untuk out service, bagian autentifikasi, login, register, dan logout. Jelas, ini email service, bagian mengirim email. Nanti mengirim email notifikasi otomatis ke mahasiswa dipakai nilai baru ditambahkan ke sistem menggunakan package mailer dengan SMTP. Nah, ini itu bagian setting dan jelaskan di sini. Kemudian ada Firestore Service, ini semua operasi baca tulis ke Firestore database. Create, update, delete, ini mencakup data nilai, KRS, mata kuliah, dan semua query yang dibutuhkan untuk halaman di app. Satu fungsi, satu tugas. Nah, ini nanti akan diinjek ke Firestore kita, data-data tersebut. Yang widget, ada custom button, ini tentang tombol custom dengan efek gradient. Ini bagian style ya, custom text field, untuk konsisten seluruh app. Nah, ada grade card, kartu nilai, ada loading overlay, halaman loading pokoknya, saat generate, saat kirim email, segala macam. Firebase option ini udah tadi ya. Nah, langsung saja kita ke preview aplikasi kita. Ini kita close dulu ya. Oh ya, ini adalah contoh email dari aplikasi kita.
menggunakan email hikmalakbarbisnis.com@gmail.com. Nah, nama dengan NIM, kamu sekarang sudah bisa login. Nah, itu adalah contoh emailnya. Nah, ini adalah aplikasi kita. Betul, emailnya setelah bikin login aku tadi ya, baru ada dapat email. Setelah register akun maksudnya. Ini saya biar soalnya email saya dia harus pakai email real biar dapat notifikasinya. Nah, email real saya sudah habis jadi saya tampilkan yang udah ada aja. Nah, oke, kita sudah di halaman login aplikasi kita. Ini kalau kita mau daftar, kita tekan daftar sekarang. Masukkan nama lengkap, misalnya Hikmah, NIM-nya. Kita pilih di sini komputer angkatan 2022. Kemudian kita tekan lanjut. Nah, kemudian kita masukkan di sini email aktif kita, email yang bukan untuk dummy ya, tapi email real yang kita butuhkan. Nah, apa? business@gmail.com. Nah, jadi ini kan udah ada kita buat karena tadi kita udah login tadi soalnya. Jadi udah dapat email juga tadi. Nah, ini kita pakai email yang harus benar-benar baru. Nah, kita pakai email yang lain ya. Lagi. Baiklah, nih setelah login aplikasi kita akan langsung ke halaman beranda. Di halaman beranda akan muncul berapa nilai kita, berapa nilai SKS, mata kuliah yang lulus, dan IP, IPS saat ini 3,57. Distribusi nilai juga bisa kita lihat. Presentasi lulus, tidak lulus, total SKS yang kita ambil, IPK semester saat ini. Nah, kemudian kita bisa mencetak KS kita, kartu hasil tadi kita. Nah, kita bisa lihat previewnya dulu dari semester 1 sampai semester 3. Kemudian kita tombol generate PDF. Nah, ini halaman yang tadi. Ini kita bisa lihat detail ya. Ini 3,57. Hasilnya rapi. Nanti bisa di save. Kemudian untuk halaman nilai, nah ini adalah tampilan untuk nilai-nilai kita per semester atau per semua. Ini semester 1, ini semester 2, ini semester 3, ini semester 4 belum ada. Di sini juga ada IPK kita semester ini, SKS, total SKS, lulusnya berapa. Nah, kemudian ada halaman KRS. Nah, ini halaman KRS kita masih kosong karena kita belum ada mengambil mata kuliah. Jadi kita harus ngambil mata kuliah terlebih dahulu. Jadi kita klik ambil, maka akan ada notifikasi dan dia langsung muncul ke halaman keamanan sistem informasi. Nah, jadi ini adalah yang kita bisa ambil. Nah, SKS-nya pun bakal berubah, bertambah jadi 4 sekarang. Nah, misalnya sudah diambil, dia akan muncul ke halaman KRS saya. Dia menunggu untuk konfirmasi ke dosen seperti itu. Kemudian kita bisa batalkan jika kita nggak mau mengambil KRS tersebut. Kita batalkan. Nah, bakal terhapus dan dia muncul lagi ke sini. Oke. Misalnya machine learning ya, kita batalkan lagi. Maka machine learning akan muncul lagi di halaman tambah MK. Pun di halaman profil sudah jelas detail informasi kita, nama, NIM kita, ringkasan akademik kita, email, tahun angkatan, dan segala macam. Kemudian tombol logoutnya ketika kita tekan, kita akan keluar. Nah, kemudian untuk bagian notifikasi, nah ini adalah halaman nilai aplikasi kita. Nilai kamu telah dimasukkan ke siakat pemrograman mobile macam dapat nilai A. Oke. Terus kita tadi kan udah buat register account. Nah, kita udah
kamu sudah bisa login dan mulai menggunakan semua fitur. Baiklah, itu saja dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya sudah memenuhi tujuan dan fitur aplikasi kita, bisa kirim notifikasi, jenis PDF, KHS, KRS, data mata kuliah. 1-7 ini saya sudah mengerjakan. Bila ada salah kata mohon maafkan. Sekian dari saya, terima kasih.